Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ayu Habibi, NPM 20756073. Saya akan menjelaskan tentang materi 2 bulan yang lalu yang diampu oleh dosen Bapak Imam Asrowardi tentang hakikat dan tugas manusia, makna syahadatain, ciri dan tanda keimanan, dan konsep keimanan. Baik, yang pertama tentang hakikat dan tugas manusia. Ibu tahu nggak tentang hakikat manusia itu? Hakikat manusia karena diciptakan oleh Allah harus bertanggung jawab kepada Allah, gitu kan? Ya. Baik, secara arti hakikat adalah kebenaran yang atau suatu yang sebenar-benarnya. Terus kalau misalkan hakikat manusia itu menurut Islamnya sendiri adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas dan bertanggung jawab. Manusia yang muliakan itu maksudnya adalah yang sudah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 70 yang artinya tentang manusia diberi keistimewaan. Dan di yang kedua ada di surat Asy-Sajdah juga ayat 9 yang berarti manusia ditiupkan rohnya. Dan yang ketiga adalah ada di surat Al-Jathiyah ayat 12 dan 13 yang artinya ditundukkan alam, maksudnya manusia diberikan alam dengan yang maha kuasa. Jadi kita sebagai manusia kita harus mengelola dengan baik. Baik, lanjut ke materi tentang tugas manusia. Ibu tahu nggak tugas manusia di bumi ini? Ya kan kita sebagai makhluk hidup harus bertanggung jawab, harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, bisa menjadi pendakwah, kita berdakwah dengan bidang masing-masing. Ya, kemudian ya harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, saya perjelas lagi. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini setidaknya ada 3, yaitu sudah dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain supaya mereka menyembahku. Dan yang di kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu maknanya manusia dapat memanfaatkan yang tumbuh di bumi ini untuk kelangsungan hidupnya, namun harus tetap menjaga dan bertanggung jawab dengan baik. Dan yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 30 itu tadi ada keterkaitannya dengan surah Al-Jathiyah ayat 12 dan 13 yang tadi ditundukkan alam untuknya. Dan yang terakhir adalah berdakwah. Dan yang ketiga berdakwah. Kita manusia juga harus ada tugas berdakwah seperti minimal mengasih tahu. Contohnya seperti hal-hal yang kecil saja bisa dilakukan secara lisan, seperti ya kayak gini nih lah, dan tulisan. Sasarannya yaitu bisa pada diri sendiri. Nah, kayak kita ini, saya dan ibu saya sekarang ini sasarannya pada keluarga sama saudara. Itu adalah tugas manusia diciptakan di dunia ini. Nah, Jadi
yang kedua saya mau menyampaikan tentang makna syahadatain. Ibu pernah dengar tidak tentang syahadatain itu? Ya, pernah dengar. Dan apa sih syahadatain itu? Ya, syahadat yang dikhususkan untuk Allah kan. Ya. Di situ kan artinya mengesahkan keesaan Allah gitu. Baik, saya jelas lagi. Makna syahadatain itu di dalam syahadat mengandung dua rukun. Yang pertama adalah nafi dan yang kedua adalah isbat. Dan yang nafi itu adalah menafikan yang disembah selain Allah. Contohnya yaitu memberhalakan dan ingkar kepada Allah, seperti halnya menyembah matahari. Dan kalau isbat itu sebaliknya, yaitu menetapkan ibadah. Pokoknya harus nyembah Allah gitu, bukan nyembah yang lain. Jadi kita wajib mentauhidkan kalimat syahadatain. Itu yang bunyinya la ilaha illallah. Nah, la ilaha. Yang bertujuan yaitu supaya kita tidak berbuat syirik. Dan juga ada larangan dari Nabi dan Rasul yang melarang umatnya berbuat syirik. Di situ sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 36. Yang bunyinya, sungguh kami utus semua umat seorang Rasul. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja dan jauhkan tabut. Tabut itu adalah menyembah selain Allah. Contohnya menyembah patung. Intinya kita itu wajib mentauhidkan Allah dengan perbuatan syirik. Jadi kesimpulannya yaitu, maknanya yaitu kita harus mengesahkan Allah. Kita harus berserah diri. Dan yang ketiga mengenai konsep keimanan. Konsep keimanan itu apa, Ibu? Nah, itu nggak ngerti konsep. Jadi ada 4 konsep keimanan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Dan ada juga malu. Malu dibagi menjadi 2, yaitu malu naluri sama malu imani. Malu naluri itu seperti misalkan cewek pergi ke mana-mana itu tidak pakai kerudung. Dan malu imani itu seperti malu kepada diri sendiri atau malu kepada Allah karena kita telah berbohong, seperti itu. Yang ketiga adalah syukur. Syukur ini masuk dalam konsep keimanan. Jadi kita dalam keadaan apapun itu sebagai umat manusia atau umat muslim harus bersyukur dalam keadaan apapun. Dan selanjutnya tentang ciri, tanda, dan keimanan. Ada 10, yaitu yang pertama takut kepada Allah. Contohnya kita takut berbuat maksiat, seperti itu. Dan yang kedua adalah khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga senang membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat yaitu
menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Contohnya membuang-buang waktu dengan cara berjudi, main togel atau main apalah, dan yang intinya membuang-buang waktu. Yang kelima adalah menunaikan zakat. Dan yang keenam meneladani Rasul. Dan yang ketujuh adalah tawakal. Dan yang kedelapan sabar. Dan yang kesembilan adalah mempunyai akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur.